Guys, kita lanjut konten rumah buat Nucha yang udah lama nggak update nih kayaknya ya. Nih, untuk kalian yang mau lihat lebih lengkap konten rumah ini nih bisa silakan dicek di playlist berikut ini. Kita bahas segala sesuatu yang berhubungan dengan rumah ini. Dan di episode kali ini kita bahas soal hal kecil, detail, tapi lumayan krusial di rumah ini. Digital Lock Smart Home Door, kunci pintu door handle Wi-Fi atau gampangnya adalah DLP 415B dari Paloma. Oke, mungkin seperti kalian udah ketahui ya, gue bangun rumah ini juga sebagai kantor. Tempat gue kerja bareng tim di sini semuanya. Bikin konten, meeting, bahkan lembur. Artinya gue perlu memberikan akses ke tim gue, tapi tetap secure. Dan security-nya mendekati kantor lah, boleh dibilang. Selain pasang CCTV, ada penjaganya, ya kita juga memutuskan untuk menggunakan smart lock, digital smart lock. Nah, Paloma udah kita percayain untuk mengisi kebanyakan hardware detail di rumah ini. Mulai dari handle pintu, selnya, doorstop, kunci, apalagi sampai bathtubnya. Nah, kunci ini jadi penting. Kita pengen secure tapi juga pengen smart. Oke, untuk smart locknya kita menggunakan DLP 415B. Smart lock ini udah menggunakan Mortise Lock stainless steel SUS 304 dengan silinder dan keynya menggunakan full brass high security grade. Oke, pelan-pelan. SUS itu singkatan dari Steel Use Stainless. SUS 304 adalah standarnya Jepang untuk stainless steel. Dia mengandung sekitar 18% kromium dan 8% nikel. Nah, karena banyaknya kromium ini artinya bagus anti karatnya. Gak gampang karatan lah. Nah, ini memang cocok untuk penggunaan di rumah seperti ini. Cara penggunaannya pun gampang. Banyak pilihan. Ada 5 cara akses penggunaan. Pertama, kita bisa buka secara jarak jauh dengan menggunakan aplikasi Paloma yang ada di Android atau iOS. Terus kita bisa membuka dengan sidik jari tentunya. Terus bisa juga dengan kode PIN 4 hingga 10 digit. Kita bisa set sendiri. Lalu bisa dibuka menggunakan kartu yang diberikan dan juga kuncinya dibuka secara konvensional dengan kuncinya. Nah, simpan 2 yang terakhir ini baik-baik sebagai backup ya. Oke guys, ini adalah master bedroom gue sudah menggunakan Paloma DLP 415B. Ya, kalau nggak ada apa-apa nih kelihatannya seamless banget, nggak kelihatan ada nomor, cuma ada 2 lingkaran atas bawah ini yang fungsinya berbeda. Tentu jelas yang atas ini adalah untuk fingerprintnya. Baru begitu kita pencet, dia recognize nomor akan bergerak. Cepet banget bukanya dan kalian lihat sendiri bahwa nomornya akhirnya keluar ya. Nah, untuk yang berikutnya kalau misalnya kita mau menggunakan passcode, ya baru kita pencet dulu bagian terbukanya. Nah, dia akan keluar angka-angkanya, nomornya ini akan light up dan kita bisa masukin passcode kita. Tapi begitu kita diam, dia akan benar-benar kelihatan kayak item doang aja. Very classy, very sophisticated lah pokoknya. Jadi kayak kelihatan cuman blok item tanpa ada nomor-nomornya ini keluar. Mati. Oke, dan kalau itu ada masalah lagi, ada 2 hal lagi yang cara ngebukanya yang secara fisik di sini. Yang pertama menggunakan RFID card-nya yang kita dapat juga waktu pembelian. Tinggal ditempel pas di tengah ada tulisan card ini. Dia akan ngebuka. Atau begitu misalnya kita punya cara berikutnya adalah kunci. Nah, kuncinya di mana? Bedanya dengan sebelumnya yang sekarang kuncinya nggak kelihatan ada di mana, tapi merupakan suatu lingkaran yang di bawah ini. Kita pencet bagian atasnya, lalu tarik bagian bawahnya. Lubang kuncinya ada di sini. Jadi nggak kelihatan ada lubang kunci warna yang beda sendiri yang agak-agak gold ini dengan seluruhan yang lebih hitam ini. Jadi kayak seamless dan it's magnetized. Cuman ada tulisan card kecil dan Paloma logonya di bawah. Perfect. Settingannya itu juga gampang banget dengan ngikutin videonya yang dari Paloma. Panjang videonya, ada beberapa cara untuk lo apa-apain, silahkan. Nah, selalu simpen video ini. Kita tuh emang nggak setting setiap hari, akibatnya ya kita nggak hafal selalu cara settingnya. Dan perlu kadang-kadang balik lagi ke video, misalnya untuk menambahkan user, untuk mengganti PIN, terserah. Nah, videonya itu disimpan, berguna banget. Nah, kalau udah setting admin, user, jangan lupa juga untuk setting automatic locking. Dia bisa atur sendiri automatic locking dalam 5 detik, 10, 15, hingga 20 detik biar kita nggak lupa kunci gitu. Salah satu fitur smartnya yang menarik adalah penggunaan aplikasinya. Aplikasi Paloma ini banyak kegunaannya. Dia pertama bisa buka pintu dari jauh yang udah gue bilang tadi dan memberikan password sementara. Misalnya untuk diberikan ya kayak gini lah. Misalnya gue Nucha lagi di luar rumah yang ada yang mau masuk ke kamar anak-anak misalnya di mana dia butuh akses. Jadi sementara aja deh tapi dia nggak boleh tahu akses sebanyak itu selamanya. Jadi cuma one time password.
Kalau begitu kita udah bikin one time password, kita kasih passwordnya dan dia bisa masuk gitu. Nice kan? Selain itu, dia juga nge-track historinya. Jadi ada monitoringnya. Historinya siapa aja yang mengakses dan membuka pintu. User berapa, yang mana, jam berapa gitu segala macam tuh ada. Termasuk memberikan notifikasi real time saat ada yang masuk. Nah itu ada notifikasinya di aplikasinya. Itu lengkap banget menurut gue. DLP 415B ini udah upgrade dari versi sebelumnya. Upgrade-nya dari segi desain, dia sleek banget. Lubang kuncinya tuh ketutupan. Lubang kunci manualnya itu sekarang tersembunyi. Jadi looks-nya tuh lebih hitam semua. Seamless. Kelas lah pokoknya. Upgrade juga terasa di speed-nya. Bukannya sekarang lebih cepat lagi dan secara sistem dia diakses dengan aplikasi yang juga lebih intuitif. Bahkan bisa menggunakan aplikasinya Tuya. Cocok buat kalian yang mungkin IoT lain di rumahnya berbasis di Tuya dan sudah menggunakan aplikasi Tuya. Sebenarnya untuk harganya ini cukup reasonable di sekitar 1 jutaan. Ini adalah investasi yang lumayan banget untuk mendapatkan keamanan ekstra, monitoring dan kemudahan. Sebenarnya awalnya tuh gue fokusnya di security aja. Terus begitu udah dapat, ternyata sepertinya gue makin nyaman dengan seamless banget semuanya. Ya gimana ya? Gue nggak usah mikir kunci fisik ada di mana, nggak kelihatan gantung-gantung ada di balik atau di depan kuncinya, atau nggak pernah lupa kunci lagi. Terus sedikit ada monitoringnya di mana lo bisa tahu, lo bisa kasih akses ke orang lebih banyak. Ya mungkin yang sedikit tip tadi adalah salah satu kunci cadangannya atau kartunya itu disimpan sama kita mungkin. Dimana kita jangan sampai kekunci dari luar lah kalau ada apa-apa. Amit-amit. So, it's from security then comes convenience. You got both of them. Cobain deh, satu pintu aja. Tapi hati-hati lagi. Karena rasanya tuh lo pengen begitu udah suka, udah nyaman, lo pengen ganti semua pintu di rumah menggunakan smart lock. Iya nggak? Oke? Mau ramein videonya silahkan. Sampai ketemu di video berikutnya. Bye now. Be nice.